Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bihi min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila angal. Wa'lamu ma'asyarul ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum minat talin li kitabil azizil haqqi tilawatih. Di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mendoakan kita yang baca dan yang mendengar. Ja'alanallahu wa iyyakum, moga-moga Allah menjadikan kami, kalian semuanya yang membaca dan yang mendengar minat tali kitabil azizil haqqa tilawatih, termasuk orang-orang yang istiqomah membaca kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minina, orang yang beriman bihi, kepada Al-Qur'an. Al-hafidhina lahu, yang menghafalkan Al-Qur'an. Wal mahfudhin, menjaga dan dijaga oleh Al-Qur'an. Al-muqimina lahu, yang istiqomah. Qaimina, yang selalu mengistiqomahkan dirinya kepada Al-Qur'an. Ana tilawatul Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Qur'anul Azim, min afdhalil ibadat, termasuk paling utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'dhamil qurubat, dan paling agungnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajallit ta'at wa fiha ajrun 'azim, dan paling baik, bagus, utamanya taat kepada Allah, dan di dalamnya ada pahala yang besar, wa thawabun karim, kama qala Allah ta'ala, seperti yang didawuhkan, difirmankan oleh Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, mereka yatluna kitaballah, yang membaca. Yatlu ini bukan cuma membaca saja tapi mengamalkan. Kalau cuma baca tok gampang ya, gampang, paling gampang itu baca, yang repot itu mengamalkan. Makanya orang mukmin itu bukan hanya pandai membaca Al-Qur'an, tapi yang bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat sama zina. Dekat saja jangan. Dekat saja jangan, apalagi zina. Kalau masih zina bukan mukmin. Mukmin tidak berzina. Wa aqamus salatah, yang mendirikan salatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan menafakohkan apa yang diberikan kepada mereka berupa rezeki, sirron wa alaniyatan, baik secara rahasia atau terang-terangan dikeluarkan nafakohnya, baik untuk sedekah atau untuk keluarga dan lain sebagainya. Tidak bakhil, tak potong pok besena ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang diharapkan adalah perdagangan yang tidak ada ruginya. Orang-orang seperti ini yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, yang sholat, yang menafakohkan hartanya baik secara rahasia atau secara terang-terangan, tidak ada yang diharapkan kecuali perdagangan yang tidak rugi, yakni perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuwaffiyahum ujurahum, akan kami ganti ujurahum, pahala mereka, yakni apa yang mereka keluarkan akan kami ganti, lipat gandakan. Wa yaziduhum min fadli, akan kami lipat gandakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari keagungannya Al-Qur'an. Innahu ghafurur syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghafur wa syakur, maha pengampun dan juga maha syukur. Afdalul ibadat ummati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalnya ibadahnya umatku itu tilawatul Quran.
Kalau sekarang kan Al-Quran kayaknya edisi Ramadan ya, tunggu Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak baca Al-Quran. Itu pun mele. Mana musola yang semangkanya banyak, yang koleknya banyak, yang ketannya banyak. Kalau masjidnya Pak Khalid kata tak pajur ya. Kenapa? Gedeng karo sekejeng ada seterusan ya sih. Ya ada kecil dong ke. Coba kasih kolek sejaden wo, makai herul berangkat. So, Al-Quranul Karim afdal ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, alif saja dari kalimat alhamdulillah atau ba saja dari kalimat bismillah, kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, ditulis ganjaran kebaikan, lahu hasanatun wal hasanatun bi asyri amsalihha, dan setiap hasanat dilipat gandakan 10 kali lipat. Luar biasa, bi asyri amsalihha, satu hasanat. La aqulu alam harfun wahidun bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau ada kalimat alif lam mim jangan dibaca alamma. Ada ceritanya satu santri datang dari pondok. Di pondok males. Sampai di rumahnya disuruh darusan. Tepak ayat nga ini, ya, ada huruf-hurufnya. Ayo cong baca cong anotat, Ustadz Anyar kira datang di pondok ya. Iya. Ayo bismillahirrahmanirrahim asaqo. Ain sin qaf asaka. Apa nasi saka dia? Ain sin qaf yasin dibaca satu. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullah ta'ala man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku dan membaca kitabku, an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'ti sa'ilin, dari permintaan-permintaannya dia akan aku beri lebih bagus, afdhalu ma u'ti sa'ilin, lebih baik dari apa yang dipinta oleh para peminta. Sampai kalau minta apa wai pakai Al-Qur'an. Ini dalilnya Pak, ini hadis qudsi. Barang siapa yang menyibukkan dirinya kepada Allah dengan membaca Al-Quran kemudian minta, akan diberi lebih bagus dari permintaannya. Wa fadlu kalamillahi ta'ala, dan utamanya kalamnya Allah ala sairil kalam, terhadap semua kalam, ka fadlillah ala khalqihi, itu seperti utamanya Allah terhadap hambanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan, tidak cocok untuk zaman sekarang, loh, Al-Quran itu cocok untuk zaman apa saja, zaman apa saja itu cocok dengan Al-Quranul Karim. Ilmu apa saja ada pada Al-Quranul Karim. Hanya orang-orang munafik yang tidak menerima Al-Quran sebagai kalamnya Allah, bahkan dirubah-rubah, bahkan ditafsirkan dengan seenaknya. Ini cocok, gak cocok, ganti ya. Jangan ngambil pemimpin kafir, ganti. Jangan ganti, jangan pakai pemimpin, ganti artinya apa? Teman. Teman kan lebih dekat dari pemimpin. Lah goblok ongku ini ya. Seperti inilah Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang jangan, sudah cek terapes. Al-Quran bilang haram, sudah jangan. Riba haram, ya sudah jangan. Beb, biar dah Beb, saya banyak baca sholawat Beb. Biar saya makan riba Beb, tapi saya banyak baca sholawat. Hancur inti punya keluarga. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini hukum tak aning taber. Ini bukan toko jual cabai ya, betul. Beri jual jagung ini Pak. Ya bukan jual beras yang bisa ditawar. Al-Quran tidak bisa ditawar. Iqra'ul Quran.
bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, nanti akan datang yaumil qiyamah Al-Quran syafi'an li ashabih, menjadi memberikan syafaat kepada yang baca. Datang dalam Al-Quran nanti, ya Allah kif hada, sampai sudah bingung mau dilempar ke neraka, surat Tabaroknya datang, Al-Muluk, jangan malaikat. Kenapa? Ini besti sama saya. Duh, kok bisa setiap malam baca Tabarok, mau dilempar lagi ke neraka satunya, Yasin datang. Jangan malaikat, is my bestie. Ini teman saya ini. Loh kenapa? Ini tiap malam Jumat, kadang mari subuh baca Yasin, mau dilempar nanti ayat yang lain datang. Oh jangan malaikat, kenapa? Ini istiqomah baca saya, tekalah kulhu katanya ya. Terus karena sudah pintu neraka ditutup semua dengan syafaatnya Al-Quran, ya mau tidak mau masuk surga. Mohon ahli baca Al-Quran. Saya baca Yasin beb kapan? Kalau ada tetangga mati. Jadi kalau tidak ada tahlilan tidak baca Yasin, ya wes untung berdasar itu ya. Ya untung sudah. Kadang gitu ya ngedeh, tidur ngedeh, pedung nyaman. Wah, dia masuk surga. Saya baca Yasin malaikat. Di mana? Sarwan. Dilihat, saya tidur bentak maca. Kamu tidur ndak baca. Tak kuat malaikat. Mata ini kok kayak ada limnya begitu malaikat ya. Masya Allah, makanya ditahan. Wa qala Aliun, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah, barang siapa yang baca Al-Qur'an sedangkan dia berdiri saat salat, mampu berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, setiap huruf diganjar 100 kebaikan. Sampean berdiri, Yasin, mari baca Fatihah ya, waladdallin, amin. Yasin, berapa huruf? 2 huruf. Saat berdiri diganjar 200 kebaikan. Langsung rukuk, tidak apa-apa. Habis Yasin, Allahu Akbar, tidak ada masalah. Tapi ya masalah gelu deh katanya. Masa mau dibaca Yasin langsung? Man qara'ahu wa huwa qa'idun, barang siapa yang baca sedangkan dia duduk, tidak bisa sholat berdiri, dia duduk, maka setiap huruf diganjar 50 kebaikan. Man qara'a kharijus salah, barang siapa yang baca Al-Quran di luarnya sholat, wa huwa ala taharatin, dia dalam keadaan punya wudu, kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanah, setiap huruf diganjar oleh Allah 25 ganjaran. Wa man qara'ahu, barang siapa membacanya, wa huwa ala ghairi taharatin, tidak punya wudu, hafalan, pakai hafalan, tidak punya wudu, ya tidak sholat, bikulli harfin asyru hasanat, setiap huruf dikasih 10 hasanat, 10 kebagusan, 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kan enak. Kulhu beb, tidak ada hafal saya beb illa kulhu, betek. Dia kulhu je lah, sampai ajal menjemput sudah ya. Oh, udah hafal lagi, baca Al-Quran tidak bisa. Kenapa? Dulu tidak ngaji beb, disuruh ngaji lari. Ya, sekarang karekas tanah lah. Ya. Jadi tidak bisa beb ngaji beb. Gimana beb? Ya sudah kulhu, batak kulhu sudah. Saya bisanya cuma alhamdulillah. Ya sudah alhamdulillah sudah. Niatkan baca Al-Quran. Wa'alamu, ketahuilah anna tilawah, sesungguhnya membaca Al-Quran ini adaban, ada adabnya. Zahiratan, secara zahir, batinatan, dan juga secara batin. Wala yakunul abdu minat talina haqigah, tidak ada seorang hamba membaca Al-Quran secara hakikat kecuali nanti alladzina tazku tilawatihim, yang bacaannya nanti akan menyucikan dia. Jadi Al-Quran itu bisa merusak orang, bisa menyucikan orang, tergantung bagaimana adab dan takaramanya seseorang membaca Al-Quran. Wa yakunu, dan adanya Al-Quran ini minallah bimakanin hatta yata'adab bitilkal adab, tidak akan bisa menyucikan Al-Quran ini kepada kalian kecuali kalian menempatkan Al-Quran ini dengan adab-adabnya.
Wa kullu man qasara, barang siapa yang ngentengkan di dalam baca Al-Qur'an, wala mutahaqqaq, tidak akan mendapatkan hakikatnya Al-Qur'an, biha lam takmul tilawatuhu, dan tidak akan sempurna bacaannya. Walakinahu la yakhlu, tapi ini tidak kosong min tilawati min thawab, tapi ada pahalanya. Kalau pahala ada, tapi manfaatnya tidak ada. Saya kepingin lancar rezeki, beb, baca berapa? Waqiah berapa? 40 kali. Habis sholat duha 8 rakaat, baca Waqiah berapa? 40 kali pagi hari baca. Ada adabnya, ada tata keramanya, bukan cepet-cepetan. Itu waktu itu lagi kau tiba khafidatu rafiatu rajul burja wa itu busra kana habal mubath wa kuntum azwajan thalatha wa asbab sama wa ashabul masamati masalul masabiq sabiqun. Ya, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Pelan-pelan baca ada. Termasuk adab, wa min ahammil adabi wa akadiha an yakunal taliya fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala. Adab yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, muridan biha, maunya inginnya karena Allah, wajhul karim wa taqarraba ilaih wal fawza bistawabih, dan pendekatan kepada Allah dan mendapatkan pahala. Kenapa baca Al-Qur'an? Kepingin dipandang sama Allah, kepingin ngomong-ngomongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'an. Tidak boleh wa an la yakuna muraian, tidak boleh pamer, riak. Baca Al-Qur'an dia ada wala mutasanni'an, wala mutasanni'an, dibuat-buat. Mutasanni'an, dibuat-buat. Al-Qur'an biasanya bacanya biasa, begitu ada tunangannya bekal lebet lain suaranya. Biasanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu ada yang lewat lain, bismillahirrahmanirrahim. Naik kunjak kan kok aja ya. Ada mutasanni'an, dibuat-buat, wala mutazayyinan lil makhluqin, jangan diindah-indahkan karena hanya untuk manusia. Loh, orang kiroat itu beb gimana? Itu kan seni, itu bukan diindah-indahkan, memang gayanya seperti itu. Memang gayanya. Benih baik apa itu. Wala taliban bitilawati syai'an minal khudud ajilah. Jangan nyari dengan tilawah ini sesuatu yang menyenangkan, ajilah. Menyenangkan untuk bersenang-senang, buat senang-senangan tok. Kenapa kamu kok ngaji enak? Oh iya, saya kalau enak ngaji biasanya disangoni sama ustadz biasanya ya, sama Pak Kaji itu disangoni saya ya. Kan buat senang-senangan tok sebentar, ajilah sebentar. Wal ighrad, dan bermaksud afania zailah, sudah fana, salah lagi. Wan yakuna mumtali sirri wal qalbi bi adhamatihi mutakallim, harus penuh hati ini. Kalau orang baca dengan adab, maka hati ini akan penuh dengan sir, dengan cahayanya. Wal qalbi bi adhamatihi mutakallim azza wa ala khadi'an jalali jalalih, hatinya berbicara khudu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'an ini seperti orang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyi'al qalbi wal jawarih, khusyuk, tenang hatinya dan anggota tubuhnya, hatta yakunu min ta'dhimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yadallahi ta'ala, sehingga dia merasa bahwa dia sedang membaca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak kita kalau dulu ngaji baca di depannya ustadz, enggak berani gerak-gerak ya. Tapi kalau baca sama teman-teman kan wah, ruburuan sebarang beda. Tapi kalau baca sama ustadz enggak berani, diam. Bayangkan seperti itu. Ya apa sampean baca? Kadang baca syahada sampai gini-gini baca. Syahada. Ada pirnya. Pantes. Tenang, yang tenang ente. Tenang. Saya pernah lihat ada orang hataman, Masya Allah, enggak getuk-getuk, budun rengek itu loh, yang di dalam air.
merah itu kecil apa namanya? Hah? Latek. Baca Al-Quran nggak budun rengek. Allah, tenang. Masya Allah. Tidak ada tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibaca Al-Quran ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ya Allah, kalau di Indonesia insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ya mungkin ada sedikit. Baca Al-Quran tidur-tiduran, nggak baca Quran. Ya, tapi tidak ada di sini ya. Beda. Oh kalau ada tapi takmir, ya, takmirnya ngamuk. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Baca Al-Quran kayak baca Quran sambil tidur-tiduran semujung sampai kif, dodo bil ta'dim dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran ini sangat besar harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haqqu liman arafa al-Quran wa arafa al-mutakallam bih. Orang yang tahu membaca Al-Quran ini, maka dia tahu bahwa dia sedang berbicara, mutakallam bih, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakuna kadzalika ala tammi min dzalika, maka akan menjadi semakin sempurna dia punya bacaannya. Wa kaif faqad qala, bagaimana mungkin kita ini ngentengkan baca Al-Quran sedangkan Allah Taala itu dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai saja Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, bukan diberikan kepada manusia, diberikan ke gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan melihat gunung itu khashi'an, diam, mengetek, diam, mutasaddian, terpecah berkeping-keping. Saking besarnya ini harga Al-Quran, min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tilka amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah kami memberikan permisalan kepada manusia agar mereka berfikir. Al-Quran sekarang ditinggalkan, sudah kebanyakan ditinggalkan. Fa idza kana hakadha yakunu halul jabal ma'a jumudihi wa salabatihi. Bagaimana jabal gunung dengan kuatnya, batu-batunya bisa hancur berkeping-keping kalau diturunkan Al-Quran. Andai lau unzila alaih, andai gunung ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaifa yakunu halul insan dhaif, gimana manusia yang dhaif ini, makhluk min ma'in wa tin, hanya sebuah makhluk yang tanah dicampur dengan air. La ghafla qulubi wa qaswatiha, wa qillatil ma'rifatiha bi 'azamati lillahi 'azza wa jalalih. Dan karena goflahnya, karena hatinya yang begitu keras, yang sedikitnya pengetahuan dengan keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya gimana? Tidak mau dekat dengan Al-Quran, dianggap Al-Quran buang-buang waktu. Padahal dengan Al-Quran ini bersihkan hati. Saya kepingin beb lancar rezeki, beb Al-Quran. Sampai kalau kepingin lancar rezeki dan lain sebagainya, bersihkan hatinya. Cara bersihkan hatinya gimana? Kata Sayyidina Ali, yang paling cepat bersihkan hati itu 3. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua berpuasa, yang ketiga banyak-banyak baca istighfar. Ini paling cepat. Dari 5 obat hati, 3 ini yang paling cepat. Baca Al-Quran, puasa, ngakan melong, puasa. Yang ketiga banyak baca istighfar. Kalau sudah hati sudah bersih, kata guru saya Al-Habib Abdullah bin Syahab, idza nadhafal qulub hasal matlub, hati yang bersih akan mendapatkan apapun yang dipinta. Tidak usah serius, guyon saja dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guyonnya loh dikasih, apalagi yang serius ya. Ada satu Habib di Jakarta pernah cerita, pernah nuntun Habib Soleh Tanggul di Jakarta. Habib Soleh keluar dari kamar mandi dituntun.
Yang nuntun ini masih muda, sekarang sepuh sudah, cik sempurna sekarang ini. Dulu waktu masih mudanya, tanya sama Habib Saleh, ya Habib, kenapa doanya antum ini tidak pernah ditolak sama Habib, sama Allah Taala? Apa sebabnya? Apa jawabnya Habib Saleh? Bersihkan hatimu ya walad. Yes. Betul, cocok dengan kalamnya Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab Ain Tarim. Al-istighfar yunaddiful qulub wa idza yandiful qulub hasalal matlub. Istighfar itu bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, apa yang dipinta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di surga itu hatinya bersih semua, makanya kertek melolo, Pak. Kepingin bakso, ting, bakso. Ngene dina. Pingin bakso meleh. Kenapa? Hatinya terlalu kotor. Kepingin kepingin mie ayam, beli. Beli. Tidak ada ente diem tok gini terus datang ngawang dari langit, tidak ada. Lubib katanya ada itu sebagian aulia sudah yang bersih hatinya bisa, tidak usah di surga. Di dunia inti asal bisa bersih kinclong, diem tok gini, ya Allah, kepingin kok embik, datang embikin masalah, datang makanan dari langit. Itu kisah-kisah wali seperti itu banyak. Lu kok bisa beb hatinya bersih? Kalau kita aja macam kebintang dingtong Allah kok. Ini hati sudah kotor dan lain sebagainya, mintanya seperti di surga. Paham ya? Insyaallah jaga keagungan, jaga adab membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam.